Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Habib Bawafi selaku Ketua Stit Al-Muslihun Logo Blitar, dan yang saya hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Metodologi Memahami Islam 1. Metodologi memahami Islam merupakan upaya mengkaji Islam sebagai objek studi atau disiplin ilmu berdasarkan nas Al-Quran yang dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Islam sebagai objek studi meniscayakan adanya pendekatan dalam menelaahnya dengan meninjau aspek sosiologis dan lokalitas suatu wilayah tanpa mengurangi esensi dari keuniversalan ajaran beragama. Karena dunia semakin modern, maka ilmu pengetahuan dan hal lain pun ikut berubah. Sebuah perubahan inilah yang harus dilakukan agar kita tetap berada di jalan yang benar. Butuh pengkajian lebih lanjut dalam memahami Islam, sehingga dapat menuntun pemikiran dan hati manusia agar tidak menyeleweng dari jalannya. Dalam materi ini terdapat beberapa metodologi Islam, yaitu metodologi tafsir Islam, metodologi ulumul hadis, metodologi filsafat, dan teologi. Kemudian yang terakhir adalah metodologi tasawuf dan mistis Islam. Pertama yaitu metodologi tafsir. Metodologi tafsir ini terdiri atas dua kata, yaitu metodologi dan tafsir. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris disebut method, sedang bahasa Arab menerjemahkannya dengan thoriqat dan manhaj. Sedangkan kata logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga pembentukan dari kata-kata tersebut berarti ilmu tentang tata cara yang dipakai untuk mencapai tujuan atau ilmu pengetahuan. Tafsir diartikan sebagai cara kerja ilmiah untuk mengeluarkan pengertian-pengertian, hukum-hukum, dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Ada dua bentuk penafsiran yang dikenal sampai dengan saat ini, yaitu al-ma'thur atau riwayat, dan al-ra'i atau pemikiran. Sedang ada beberapa macam-macam metodologi tafsir, diantaranya satu, metodologi ijmali atau global. Metodologi ini merupakan suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global dengan ciri cara seorang mufasir melakukan penafsiran, di mana seorang mufasir langsung menafsirkan ayat Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penempatan judul. Yang kemudian mufasir tidak banyak mengemukakan pendapat dan idenya. Mufasir tidak memberikan penafsiran secara rinci tetapi ringkas dan umum, meskipun pada ayat tertentu memberikan penafsiran yang agak lugas. Yang kedua yaitu metode tahlili atau analisis. Secara terminologi, metode tahlili adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, dengan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Kemudian yang ketiga ialah metode muqarrin atau komparatif. Secara etimologi, kata muqarrin adalah merupakan bentuk isim fa'il dari kata qarana. Maknanya adalah membandingkan antara dua hal. Jadi dapat dikatakan tafsir muqarrin adalah tafsir perbandingan. Secara terminologis adalah menafsirkan sekelompok ayat-ayat Al-Quran atau suatu surah tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, atau antar ayat dengan hadis, atau antar pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Dilihat dari aspek sasaran atau objek bahasa, terdapat tiga aspek yang dikaji dalam perbandingan, yaitu perbandingan ayat dengan ayat, perbandingan ayat dengan hadis, dan perbandingan para pendapat mufasir. Dan yang terakhir adalah metode maudhu'i atau tematik.
Kata maudhu'i ini dinisbahkan kepada kata al-maudhu'i atau topik materi suatu pembicaraan atau pembahasan secara sistematik. Jadi tafsir maudhu'i adalah tafsir ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik tertentu. Jadi para mufasir mencari tema-tema atau topik-topik yang berada di tengah-tengah masyarakat atau berasal dari Al-Quran itu sendiri atau dari yang lain. Metode ulumul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu tentang memindahkan dan meriwayatkan apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah SAW, baik mengenai perkataan yang beliau ucapkan atau perbuatan yang beliau lakukan dan pengakuan yang beliau ikrarkan, yakni berupa suatu yang dilakukan di depan dan perbuatannya itu tidak dilarang olehnya, ataupun sifat-sifat Nabi yang termasuk tingkah lakunya yang terjadi sebelum beliau diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya, atau menukil meriwayatkan apa saja yang dihubungkan kepada sahabat atau tabi'in. Pengertian ilmu hadis ini dikenal dengan istilah ilmu riwayatul hadis. Ilmu ini diciptakan oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pada masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz, orang yang pertama menghimpun dan mengkodifikasi hadis atas perintah resmi Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu, pemerintahan Islam telah mengirim surat kepada para pejabat daerah untuk memeriksa apa saja yang termasuk hadis Rasulullah atau sunnahnya supaya ditulis. Instruksi tersebut dilatar belakangi adanya kekhawatiran atas musnahnya ilmu agama karena meninggalnya para ulama. Kedua, ulumul hadis adalah ilmu tentang sistem atau metode untuk meneliti keadaan sanad-sanad hadis dari segi mutasil dan munqati'nya dan keadaan rawi-rawi dari segi dhabit dan adilnya. Pengertian ilmu hadis seperti ini dikenal dengan istilah ilmu usulul hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengetahui tingkatan-tingkatan hadis guna membedakan antara yang sahih dan yang tidak. Ketiga adalah ilmu tentang pembahasan terhadap makna-makna dan maksud-maksud yang dikandung oleh lafaz-lafaz hadis berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab, aturan-aturan syariah, serta kesesuaian dengan tingkah laku Nabi SAW. Definisi ini berfungsi untuk mengetahui hukum-hukum syarak dan penjelasan-penjelasan terhadap Al-Quran, serta untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sehingga bisa bertingkah laku sebagaimana tingkah laku Nabi yang akhirnya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Metodologi yang ketiga ialah metodologi filsafat dan teologi. Dalam Islam terdapat sebuah filsafat yang merupakan salah satu bidang studi Islam yang keberadaannya telah menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mereka yang berpikiran maju dan bersifat liberal atau berpikiran bebas cenderung mau menerima pemikiran filsafat Islam. Filsafat Islam berdasar pada ajaran Islam yang bersumber Al-Quran dan hadis. Pembahasan filsafat Islam mencakup bidang kosmologi, bidang metafisika, masalah kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, kecuali masalah zat Tuhan. Filsafat Islam hadir searah dengan perkembangan ajaran Islam itu sendiri. Pemikiran filsafat Islam dikembangkan oleh orang-orang Islam dan kedudukannya sejajar dengan bidang-bidang studi keislaman lainnya. Untuk dapat mengembangkan pemikiran filsafat Islam diperlukan metodologi dan pendekatan secara seksama. Setidaknya terdapat 3 jenis atau model yang termasuk pendekatan filsafat modern atau kontemporer yang digunakan dalam studi Islam yang dijelaskan oleh Amali Syahrodi, yaitu 1. Pendekatan hermeneutika. Secara bahasa, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneia yang berarti interpretasi dari kata kerja hermeneun yang berarti menafsirkan.
Hermeneutika pada dasarnya merupakan sebuah metode penafsiran yang berangkat dari analisis bahasa dan kemudian melangkah ke analisis konteks, untuk kemudian menarik makna yang didapat ke dalam ruang dan waktu saat proses pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan. Jika pendekatan ini dipertemukan dengan kajian Al-Quran, maka persoalan dan tema pokok yang dihadapi adalah bagaimana teks Al-Quran hadir di tengah masyarakat, lalu dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan, dan didialogkan dengan dinamika realitas historisnya. Yang kedua yaitu pendekatan teologi filosofis. Kajian keislaman dengan menggunakan pendekatan teologi filosofis bermula dari kemunculan pemahaman rasional di kalangan mutakalimin atau ahli kalam, yaitu mazhab Mu'tazilah. Sikap mereka yang rasionalistik dimulai dengan titik tolak bahwa akal mempunyai kedudukan yang sama dengan wahyu dalam memahami agama. Sikap ini adalah konsekuensi logis dari dambaan mereka kepada pemikiran sistematis. Kebetulan pula pada masa-masa akhir kekuasaan Umayyah ini sudah terasa adanya gelombang pengaruh Helenisme di kalangan umat. Karena pembawaan rasional mereka, kaum Mu'tazilah merupakan kelompok pemikir muslim yang dengan cukup antusias menyambut invasi filsafat itu. Diskusi teologi Islam menilai sejarahnya berfungsi secara teoritis untuk memberikan gambaran mengenai perihal aspek filosofis pemikiran ketuhanan dalam ajaran Islam, sebab pengaruh pemikiran dan metodologi filsafat yang cukup signifikan di dalamnya. Oleh karena itu, mula-mula perbincangan yang berproses dalam diskusi ini adalah mengenai kalam atau firman ketuhanan, sehingga ia lazim disebut sebagai ilmu kalam. Metode filsafat yang ketiga yaitu pendekatan tafsir filosofis. Pendekatan tafsir falsafi Az-Zahabi sebagaimana dikutip Jamali Syahrodi menjelaskan bahwa tafsir falsafi adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan filosofis, baik yang berusaha untuk mengadakan sintesis dan sinkretisasi antara teori-teori filsafat dengan ayat-ayat Al-Quran, maupun yang berusaha menolak teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tafsir falsafi juga diartikan sebagai tafsir yang bercorak filsafat. Dalam menjelaskan makna suatu ayat, mufasir mengutip atau merujuk pada para filosof. Persoalan yang diperbincangkan dalam suatu ayat dimaknai atau didefinisikan berdasarkan pendapat para ahli filsafat. Makna suatu ayat ditakwilkan sehingga sesuai dengan pandangan mereka. Contoh dari tafsir falsafi yaitu metode tafsir yang digunakan oleh Al-Farabi sama dengan Ibnu Sina, yaitu sama-sama menilai Al-Quran dengan filsafat. Dan yang terakhir adalah metodologi tasawuf dan mistis Islam. Dari segi bahasa terdapat sejumlah kata atau istilah yang dihubung-hubungkan para ahli untuk menjelaskan kata tasawuf. Harun Nasution misalnya menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu as-sufah atau ahla sufah, orang yang pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah, sof barisan, sufi suci, sopos dari bahasa Yunani, hikmah, dan suf kain wol. Mistisme dalam Islam diberi nama tasawuf dan oleh kaum orientalis barat disebut sufisme. Kata sufisme dalam istilah orientalis barat khusus dipakai untuk mistisme Islam. Tasawuf atau sufisme mempunyai tujuan memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga disadari benar bahwa seorang berada di hadirat Tuhan. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan.
Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antar ruh manusia dengan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri. Tasawuf atau mistisme Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seorang dapat mudah berinteraksi kepada Allah. Analisisnya yaitu memahami Islam membutuhkan metode-metode yang tepat. Isi dari makalah ini terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu metode tafsir Al-Quran dan ulumul hadis sangat dibutuhkan untuk mempelajari apa saja yang terkandung dalam Al-Quran dan mendapat penguatan iman. Selain metodologi di atas, terdapat metodologi filsafat dan teologi. Metodologi ini dibutuhkan untuk mengimbangi metodologi lainnya. Karena manusia memiliki akal dan pikiran agar dimanfaatkan untuk berpikir dan merenungi apa saja. Dalam berpikir dibutuhkan juga kekokohan hati kepada Tuhan yang dapat disebut dengan tasawuf. Semua hal ini saling berkaitan agar adanya keseimbangan antar satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.